Santapan Harian Sabtu 6 Mei 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-31, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Condongkanlah hati kami pada sabda-Mu ya Tuhan, karena sesungguhnya kami rindu kepada titah-titah-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami bertelut. Amin. Ulangan 31 ayat 1-13. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian, pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni Hari Raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Sahabat Santapan Harian, Post-Power Syndrome adalah suatu kondisi kejiwaan yang pada umumnya dialami oleh seseorang yang kehilangan kekuasaan atau jabatannya dan biasanya diikuti dengan turunnya harga diri orang itu.
Musa adalah pemimpin yang dipilih secara langsung oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dengan berbagai mukjizat. Selama lebih kurang 40 tahun, ia memimpin bangsa itu. Namun, pada akhirnya ia sendiri tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Tuhan sudah mengatakan bahwa ia akan memilih Yosua untuk menggantikan Musa. Sebagai seorang pemimpin besar, Musa sangat mungkin mengalami post-power syndrome. Namun, itu sama sekali tidak terjadi pada dirinya. Sebaliknya, ia mempersiapkan Yosua dengan baik. Musa meneguhkan hati Yosua agar tidak gentar dalam memimpin Israel. Musa mengingatkan Yosua bahwa ada Tuhan yang menyertainya sehingga Yosua tidak perlu berkecil hati. Di sisi lain, Musa juga mempersiapkan bangsa Israel dengan mengumumkan pemilihan Tuhan atas Yosua dan penyertaannya atas mereka. Hal ini penting agar orang-orang Israel tidak membandingkan dan kemudian meragukan kepemimpinan Yosua. Belajar dari Musa, kita dapat melihat adanya kerendahan hati sekaligus kebesaran hati dari seorang pemimpin yang patut diteladani oleh para pemimpin Kristen hari ini. Seorang pemimpin yang baik akan mempersiapkan penerusnya dengan baik dan tidak membiarkan orang-orang bergantung pada dirinya, melainkan kepada Tuhan saja. Sebab kehidupan rohani umat Tuhan tidak boleh bergantung pada manusia yang lainnya, melainkan hanya pada Tuhan yang kita percaya. Hal inilah yang telah Musa lakukan dan seharusnya juga pemimpin Kristen lakukan saat ini. Dengan demikian, tidak akan ada lagi post-power syndrome dalam kehidupan seorang pemimpin Kristen. Sebaliknya, yang ada adalah sukacita bersama dalam melayani, karena kita semua saling menopang dan menguatkan sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, beri kami hati sebagai hamba yang rendah hati. Tolonglah kami untuk menjadi seorang pemimpin dan setia mengikut-Mu dengan rendah hati serta penuh belas kasihan. Di dalam kelembutan kasih-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin.